Dia di payun. Pada seuran, kamu seuran didinya teu naon ieu malik ka dinya. Sok. Seuran masuk didinya. Nah, sebenarnya malik ka dieu. Galikeun geser. Tasa didinya. Tak kitu. Tah pale dia atuh sing. Nah, dibuka. Buka. Nah. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat para jamaah yang mulia dan segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada, terkhusus saudara kita yang punya acara, Kang Wawan dan Teh Lilis, yang insya Allah tanggal 1 Juni sekarang akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan saudara-saudaranya, tetangganya, sahabatnya, kampung halamannya, dan negerinya, akan berangkat ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah yang tiada lain tujuannya adalah mau melaksanakan ibadah yang tidak bisa dilaksanakan
kecuali hanya di sana. Selain mau melaksanakan ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Karena pelaksanaan ibadah itu ada yang terikat dengan waktu yang ditentukan, ada yang tidak. Ada yang terikat dengan tempat yang ditentukan, ada yang tidak. Ada yang terikat dengan cara yang ditentukan, ada yang tidak. Ada yang terikat dengan bilangan yang ditentukan, ada yang tidak. Ini perlu dicatat. Intinya kita semua manusia seperti yang telah dijelaskan oleh Allah, tujuan diciptakannya manusia dan bangsa jin itu hanya satu, yaitu ibadah kepada Allah. Allah tidak menciptakan bangsa manusia dan bangsa jin untuk hal lain, tidak. Hanya untuk ibadah kepada Allah. Namun jangan khawatir, karena dalam kehidupan di dunia ini yang disebut ibadah kepada Allah tidak akan kehilangan apa yang dibutuhkan dan tidak akan kehilangan apa yang diinginkan. Tidak seperti dugaan orang-orang yang picik, orang-orang yang tidak faham kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dengan ibadah tersebut. Disangka oleh mereka, kalau saya beribadah full kepada Allah Ta'ala dalam hidup saya, kapan saya bahagia? Bagaimana saya bisa makan yang enak, minum yang segar, bisa punya rumah yang nyaman? Bagaimana saya bisa punya kendaraan yang nyaman, yang indah? Bagaimana saya bisa punya itu dan punya ini yang saya inginkan, yang saya senangi? Bagaimana saya bisa bercinta dengan wanita, dengan laki-laki? Bagaimana saya bisa berbisnis? Bagaimana saya bisa berpolitik? Bagaimana saya bisa bergaul dengan semua manusia, dengan binatang, dengan lingkungan, kalau saya diciptakan itu dalam hidup di dunia itu hanya buat ibadah saja? Nah, ini pikiran orang yang picik. Orang yang masih bodoh terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah dengan perintahan ibadah tersebut. Karena mereka menyangka ibadah itu sholat. Ibadah itu hanyalah pergi haji saja atau saum saja.
atau syahadat saja, atau baca Quran saja, atau i'tikaf di masjid saja, atau baca sholawat saja, atau berzikir saja, atau sedekah jariyah saja. Lah, tidak. Makan bisa jadi ibadah, minum bisa jadi ibadah. Masya Allah. Piknik bisa jadi ibadah, bercanda jadi ibadah, ngobrol asyik jadi ibadah, bernyanyi bisa jadi ibadah, joget bisa jadi ibadah, main musik bisa jadi ibadah, olahraga bisa jadi ibadah, bisnis bisa jadi ibadah, berpolitik, berorganisasi bisa jadi ibadah, memimpin rakyat bisa jadi ibadah, bergaul dengan manusia bisa jadi ibadah, punya binatang ternak atau punya binatang kesukaan bisa jadi ibadah. Bercocok tanam bisa jadi ibadah. Mau apa? Yang menjadi kesenangan bisa jadi ibadah. Bercinta bisa jadi ibadah. Ya, bukankah bercinta itu enak? Iya dong. Tapi bisa jadi ibadah? Ya iyalah. Masya Allah. Apa kesukaanmu? Saya suka bersetubuh dengan wanita. Dan lakukan. Dan sekenyangmu. Tapi saya bisa ibadah di situ. Ya iyalah. Kita bisa ibadah. Masya Allah. Dalam bercinta bisa jadi ibadah. Dalam bersetubuh bisa jadi ibadah. Saya pingin joget, boleh nggak? Boleh. Bisa jadi ibadah? Bisa. Saya ingin nyanyi karena saya suka nyanyi, itu kan? Apakah saya bisa ibadah dengan nyanyi saya? Oh bisa. Allah, itu kan? Nah, ini wawasan yang sebetulnya begitu yang disebut dengan ibadah itu. Maka disinilah diperintahkan kita mencari ilmunya. Ilmu apa? Yaitu ilmu garapan hidup. Ya, ini ilmu segala ucapan kita, ilmu niat kita, ilmu amal hati kita, ilmu apa yang dilakukan oleh jasad kita. Ini ada ilmunya, ada ilmunya. Dan Allah tidak akan mengurangi apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan. Enggak. Masya Allah. Jadi kalau kita ibadah hilang kesukaan? Enggak. Enggak hilang kesukaan kok. Kalau saya ibadah hilang keinginan? Enggak. Hilang kebahagiaan? Enggak. Asal wawasan ibadah itu betul-betul kita fahami dengan benar. Anda mau makan apa? Silakan. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu pernyataan dari Allah. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan segala yang ada di bumi lakum bagi kalian. Artinya, ya, apapun yang ada di bumi ini boleh digarap oleh kita, boleh dijadikan untuk fasilitas sarana prasarana kebahagiaan kita, boleh. Tapi ingat, bahasanya lakum loh, bukan alaikum. Loh, ada beda. Lakum dan alaikum. Apa bedanya? Lakum itu maknanya manfaat.
Artinya, kan, apa yang ada di muka bumi ini, kalau kalian mau ngambil manfaat, silahkan. Sesukamu, bebas. Bebas, silahkan. Asal manfaat bagimu. Asal manfaat bagi siapa saja yang kamu maksud. Manfaat bagi istrimu, bagi keluargamu, bagi anak cucumu, manfaat bagi masyarakatmu, manfaat bagi negerimu, manfaat bagi binatang, kan? Yang kamu urus, manfaat bagi lingkungan. Ini manfaat, kalimat lakum ini perlu diperhatikan. Khalaqalakum. Kenapa? Karena Allah itu sangat sayang sama hambanya. Sangat sayang sama makhluknya. Maka Allah tidak meridai kalau ada ciptaannya merusak dirinya. Merugikan dirinya. Merusak diri yang lain. Merugikan diri yang lain. Allah tidak suka. Makanya digarisbawahi oleh Allah lakum, bukan alaikum. Apa lakum? Yang manfaat. Selagi manfaat, lakukan. Silakan garap bumi ini, ya. Silakan urus bumi ini demi menghasilkan kemanfaatan baik bagi diri kalian maupun bagi diri yang lain. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kaidah. Kaidah apa? Kaidah keterbaikan manusia itu di antaranya adalah ada pada kemampuannya dia di dalam mengambil manfaat dan memberikan manfaat bagi yang lain sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling manfaat bagi banyak manusia yang lainnya. Manusia terbaik adalah manusia yang paling manfaat bagi apa? Manusia yang lainnya. Ini catat ya. Bukan cuma bagi dirinya saja manfaat, tapi bagi yang lain. Bukan cuma bagi seorang, dua orang saja, tapi bagi banyak manusia. Semakin banyak manusia yang menerima manfaat dari dirinya, maka dia akan naik derajatnya menjadi manusia terbaik. Kalau kita ingin ikut musabaqah, berlomba-lomba ingin menjadi manusia terbaik, ingat, wujudkan dalam hidup ini kemanfaatan, lalu berikan manfaat ini kepada manusia sebanyak mungkin, seukuran manusia yang mendapatkan manfaat darimu, maka disitulah derajatmu di sisi Allah. Allah. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat darimu, semakin tinggi derajatmu. Apalagi kalau binatang mendapatkan manfaat darimu, kamu semakin naik lagi manfaatmu. Allah. Ini harus dicatatan bagi kita semuanya. Oh, baru nyambung makna khalaqalakum dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Baru faham. Oh, begitu maksudnya ayat itu. Iya. Allah. Baru kita sekarang faham kepada makna ibadah yang mana hanya satu-satunya tujuan diciptakannya manusia dan bangsa jin itu hanya untuk beribadah.
Ini difahami oleh kita semua. Dan kita faham bahwasanya ibadah itu adalah satu aturan yang sangat agung, yang sangat sakral, sangat sempurna, yang dengan mengikuti aturan Allah tersebut kita akan bahagia di dunia, akan bahagia di akhirat. Kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Kita akan mulia di dunia, mulia di akhirat. Allah tidak akan kurangi nikmat-nikmat di dunia, kebahagiaan di dunia tidak akan lenyap. Tetap kalian semua bisa menikmati apa yang kalian nikmati, apa yang kalian senangi. Kalian bisa meraihnya. Apa kesukaan kalian? Namun di sini perlu ilmunya agar semuanya menjadi nilai ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sehingga dengan pengabdian ini kalian juga dapat jaminan dari Allah masuk surga. Di dunia kalian senang. Apa kesukaanmu? Saya suka nyanyi. Nyanyimu ya bisa jadi ibadah. Dengan syarat ya kamu cari ilmunya. Bagaimana dengan ilmu tersebut kesukaan saya bernyanyi jadi nilai ibadah kepada Allah, sehingga dengan itu kesenangan saya bisa saya raih di dunia ini dan kelak surga bisa jadi milik saya juga. Allah. Ayo mau apa? Mau apa? Saya senangnya bisnis. Kan? Silakan. Kan? Tapi kamu cari ilmunya ya. Dengan ilmu tersebut maka kamu capek berbisnis siang dan malam, kan? Itu nilainya jadi ibadah. Artinya kesukaanmu tetap bisa kamu raih di dunia, ya. Dan di akhirat kamu bisa menjadi ahli surga, mendapatkan kenikmatan yang abadi. Ayo mau apa? Mau apa? Ya. Mau apa? Apa saja silakan. Garap di dunia ini silakan. Ambil di muka bumi ini silakan. Yang bisa manfaat untuk dirimu dan untuk yang lain. Dan ingatlah kemanfaatan terbesar adalah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi. Itulah manfaat terbesar. Bagaimana hidupmu bisa menyelamatkan dirimu, apalagi menyelamatkan yang lain di dunia dan di akhirat. Bisa membahagiakan dirimu, bisa membahagiakan yang lain di dunia dan di akhirat. Bisa meninggikan derajatmu, ingat, di dunia dan meninggikan derajat yang lain juga di dunia. Lalu di akhirat kelak juga kamu dan mereka bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Ini manfaat yang paling besar, karena manfaat itu kelas-kelas. Ada manfaatnya kecil, ada manfaatnya hanya urusan dunia, kan? Ada manfaatnya sampai surga. Nah, ini harus difahami oleh kita, makna lakum. Jadi orang yang beriman memahami makna lakum itu sungguh luar biasa. Lakum itu sampai surga. Lakum itu sampai pertemuan dengan Allah kelak di surga. Lakum itu sampai pertemuan perkumpulan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga dan bersama para nabi, bersama para rasul alaihi wassalatu wassalam, bersama para kekasih Allah, bersama dengan seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat di surga. Subhanallah, ya. Allah, 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 Allah. Ini yang dimaksud thalabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu itu fardu. Karena saking banyak yang harus digarap, maka ilmunya juga banyak yang harus diketahui. Oleh sebab itulah mencari ilmu, ya, kapanpun, dimanapun tiada batasannya.
Mencari ilmu itu dari mulai buayan sampai lubang lahat. Kok lama banget ya masa mencari ilmu? Karena garapan hidup sangat banyak sekali dan kompleks. Bagaimana agar semuanya menjadi nilai ibadah, harus punya ilmunya. Jangan kamu hanya mencari ilmu sholat saja, ilmu haji saja. Tapi ingat, ilmu makan juga. Ilmu berpakaian agar berpakaian jadi ibadah. Ilmu masuk WC. Bagaimana berada di WC agar jadi ibadah. Ilmu tidur. Bagaimana HS agar jadi ibadah. Allah. Ya kan? Ilmu bercinta. Allah. Itu kan? Bagaimana ilmu bercinta. Ya? Agar jadi ibadah. Ilmu bisnis agar jadi ibadah. Banyak sekali. Nah, orang yang picik itu bukan begitu. Karena mikirnya cuma sholat doang, ngajinya seumur-umur ya bab wudu, bab sholat aja. Udah segitu. Kapan mengaji bab makan, bab tidur? Kapan mengaji ilmu tentang bisnis? Kapan mengaji ilmu tentang politik? Karena sekarang musim berpolitik. Bagaimana cara memilih calon pemimpin, kan? Bagaimana cara mengurus rakyat? Sehingga banyak umat Islam yang tertipu dengan tipuan-tipuan calon pejabat. Ya? Ingat, yang terkadang terjadi hanyalah mereka menipu semata. Ketika sudah jadi, dia ternyata hakikatnya adalah koruptor ulung. Akhirnya berapa ratus juta bangsa Indonesia rugi dalam ekonominya. Hilang kesejahteraannya. Kemiskinan tidak pernah mampu dientaskan. Gara-gara apa? Gara-gara ada sang penipu, kan? Ingat, tapi sang penipu ini tidak akan bisa menipu. Kecuali dia setelah menjadi pejabat tinggi. Tapi tidak bisa jadi pejabat tinggi kecuali setelah didukung, kan? Dicolok, dicoblos, dipilih. Oleh siapa? Oleh rakyat. Dan kebanyakan rakyat di Indonesia mayoritas umat Islam. Loh kenapa? Kenapa ini? Kenapa kok kamu milih orang yang seperti itu? Oh saya tidak tahu. Loh kenapa Anda tidak dari awal mencari tahu tentang orang itu? Bukankah memilih pemimpin itu bagian daripada ibadah yang nanti akan menentukan rusak dan baiknya bangsa? Terhormat dan hinanya satu bangsa. Nanti kan ke bawah-bawah, yang melakukan kejahatan cuma satu orang, dua orang, tapi sekian ratus juta bangsa Indonesia malu di mata semua bangsa-bangsa lain. Allah. Gara-gara apa? Ya gara-gara tadi ngajinya cuma bab sholat doang, tapi tidak ngaji bab berpolitik, tidak ngaji bab bagaimana saya menjadi pemimpin, bagaimana milih pemimpin. Allah. Akhirnya makannya tidak jadi ibadah, tidurnya tidak jadi ibadah, bisnisnya tidak jadi ibadah, rumah tangganya tidak jadi ibadah, berpolitik tidak jadi ibadah, olahraga tidak jadi ibadah, nyanyi tidak jadi ibadah, main musik tidak jadi ibadah. Loh, jadi ibadahmu ya saya cuma sholat doang. Sungguh rugi kamu hidup. Mencari keuntungan di akhirat nanti hanya dari 2 menit waktu sholat kamu. Hanya 2 menit kali 5, enggak lebih dari 2 menit loh kebiasaan sholat itu. Kali 5 waktu, coba berapa menit? Cuma 10 menit dari 24 jam. Cuma 10 menit. Kamu ngaji seminggu sekali ikut rutinan atau seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali berapa jam kamu betul-betul menyimak ilmunya? Kira-kira ya ada 1 jam lah. 1 jam dari seminggu. Lalu kamu mau cari keuntungan dari ibadah itu? Masya Allah. Cuma segitu saja. Kamu rugi. Kamu rugi, kan? Kamu rugi. Ini kebodohan. Ini harus dibenahi ini.
Ya, di kalangan umat Islam pemikiran tentang ibadah itu bagaimana, ibadah itu apa, ini harus dibenahi. Agar jangan termasuk orang yang sangat rugi, menyia-nyiakan umurnya yang lebih banyak bukan dalam ranah ibadah, sementara ibadahnya dikit sekali, itu pun juga rawan ria, itu pun juga rawan tidak diterima. Fahami oleh kita semua. Disinilah perlu kita mengkaji ilmu, ya, ibadah dalam makan, ibadah dalam tidur, ibadah dalam rumah tangga, ibadah dalam bisnis, ibadah dalam seluruh gerak-gerik kehidupan manusia. Dan bagaimana agar jadi nilai ibadah semuanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa'ala. Penglihatan kita, meremnya kita, mendengar dan tidak mendengar, ngomong dan diamnya kita, gerak dan diamnya kita, semuanya menjadi ibadah. Tidur dan bangunnya semua jadi ibadah. Berpakaian dan membuka pakaian semua jadi ibadah. Allah. Hatta masuk WC, di dalam WC, keluar dari WC, semua jadi ibadah. Di dalam rumah sehari-harinya jadi ibadah. Ketika masuk ke pasar jadi ibadah. Ketika ngantor kita jadi ibadah. Ketika bercinta kita jadi ibadah semua. Ketika bermain dengan sesama jadi ibadah. Ketika olahraga jadi segalanya jadi ibadah. Allah. Di sini kita perlunya bagaimana kita mengkaji dengan pengkajian yang luas tentang makna ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wa'ala. Baru ya, kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Ada yang masuk surga karena apa? Karena membahagiakan binatang. Cuma ngasih makan sama binatang. Allah. Gara-gara ada lalat. Seorang ulama lagi menuliskan ilmu. Kalau dulu tintanya dengan Ja'faron, ya. Begitu menuliskan ilmu, datang lalat hinggap di ujung penanya. Kan dulu mah dicemplungin gitu kan. Nah, lalu ulama ini mengira bahwa lalat ini kelaparan. Akhirnya ditahan tangan, ya, ditahan ya. Agar lalat ini merasa nyaman, tidak merasa terganggu, bisa makan tinta Ja'faron tersebut atau safron, kan? Sekarang safron, sekenyangnya, dibiarkan dulu, ditahan oleh beliau. Setelah itu sudah kenyang, baru terbang itu lalat. Setelah wafat ini ulama termimpikan oleh sahabatnya ulama juga. Lalu ditanya, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah saya mendapatkan ampunan Allah. Dapat derajat yang tinggi dari Allah. Dari apa? Dari amal apa katanya? Karena saya ya, memberi makan, sayang kepada lalat. Saat itulah, Masya Allah, dengan amal itulah Allah mengampuni semua kesalahan saya. Subhanallah, meninggikan derajat beliau. Karena dengan apa? Dengan sebab apa? Sayang memberi makan kepada lalat. Allah. Catat ini oleh kita semuanya. Ya. Artinya karena nilai ibadah. Yang ibadah bentuknya seperti itu. Subhanallah. Mudah-mudahan ya kita bisa mengisi hidup ini dengan segala nilai ibadah. Segalanya menjadi ibadah. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengisi segala sendi kehidupan ini dengan nilai-nilai ibadah semuanya. Dan semoga ibadah ini diterima oleh Allah. Nah, bagian daripada ibadah adalah pergi haji. Wah, itu mah sudah jelas pergi haji. Yang belum jelas itu tidur jadi ibadah, ini belum jelas. Kalau haji ibadah, oh memang udah jelas. Walaupun kadang-kadang juga nggak jelas juga. Kenapa nggak jelas? Karena tidak sedikit orang yang pergi haji tidak dengan ilmunya yang sahih.
Akhirnya dalam melakukan ibadah hajinya, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menurut fikih saja ini hajinya sebetulnya tidak sah. Ya. Nah, karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Lah kenapa begitu? Ya karena ya, tadi ilmunya tidak sah atau tidak dengan ilmunya. Dan ada kekurangan dalam ilmu. Ya kan? Ada yang sudah ngaji tapi salah guru. Dia diajarin keilmuan yang dengan keilmuan itu akhirnya dalam fikih saja hajinya tidak sah. Dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Pahami, ini sering terjadi. Contoh, ya, contoh. Pernah suatu waktu nih, dulu, ya, pernah suatu waktu, Buya berziarah kepada para jamaah yang lain. Lalu di situ disuguhin Buya apa? Pasakan daging unta. Dulu. Buya tanya, oh daging unta dari mana ini? Katanya kan nyembelih unta. Nyembelih unta apa? Kurban atau dam? Dam katanya. Loh. Buya tanya, ini dam. Bukankah dam ini dam tamattu, ya kan? Dam ini harus dibagikan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Baru tercengang ketika Buya pertanyakan seperti itu. Karena mustahik dam itu ya, hanyalah fakir miskin yang ada di tanah haram. Ya kalau kalian fakir miskin tidak masalah. Makan saja. Maaf kalau Buya sendiri nggak berani. Nggak berani. Karena ini dam. Kalau kurban mending. Karena yang kurban itu, yang kurbannya saja bisa makan. Lalu dari bagiannya bisa dibagikan sama yang lain. Tapi kalau urusan dam, syarat sahnya dam itu, satu menyembelihnya harus di tanah haram, Mekah. Yang kedua harus dibagikannya kepada fakir miskin yang ada di tanah haram Mekah. Tidak bisa kita menyembelih dam di Madinah atau di Jeddah lalu dagingnya dibawa ke Mekah dibagikan di Mekah, dasar. Tidak bisa juga disembelihnya di Makkah lalu dagingnya dibawa ke Jeddah dibagikan ke fakir miskin yang ada di Jeddah. Tidak bisa. Itu untung belum dimakan sama Buya. Akhirnya dia bertanya, ini kan kita ini semuanya pada ngere katanya. Udah kere. Oh udah. Sekarang bagikan saja. Tapi kan kami sudah makan katanya. Gampang. Kan kita tidak tahu. Ganti saja. Kira-kira berapa banyak yang dimakan. Beli lagi daging. Lalu niatkan mengganti itu. Kasihkan kepada mustahik. Kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Maka sudah. Nah ini salah satu contoh. Ya. Salah satu contoh. Ini salah satu kesalahan yang dilakukan. Ya. Allah. Maka perlunya kita mengikuti bimbingan haji umroh itu harus kepada para ulama. Jangan kepada travel semata atau KBIH semata. Kenapa? Orang Cina saja atau maksudnya non muslim saja bisa bikin KBIH. Dan travel besar itu banyak milik non muslim loh. Travel besar ya. Travel besar. Bukan travel kecil. Siapa ini punya siapa? Oh punya si anu, mana si anu. Allah. Itu hak mereka, tidak salah.
Tapi nasihat bagi sesama muslim, karena urusannya masalahnya mau ibadah. Kalau Anda mau piknik, ya, artinya tidak mau ibadah, kan? Nggak jadi urusan itu. Anda mau ikut kemana saja udah jadi urusan. Tapi kalau Anda betul-betul mau ibadah kepada Allah dan ibadah Anda mau sah, kan? Apalagi mau mabrur, yang harus Anda ikuti, yang ada pembimbingnya ulama. Yang ada pembimbingnya ulama. Soal travel mana saja silakan, tapi lihat pembimbingnya ulama bukan. Karena ada orang yang pengalaman hanya di Mekah Madinah ngurus jamaah, tapi dalam keilmuannya masih kurang. Ya. Catat ini, catat. Apalagi kalau kalian menemukan ulama itu yang bisa menyambungkan diri kalian dengan Allah, yang bisa menyambungkan diri kalian dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketemu dengan pembimbing seperti itu, udah itu pegang, walaupun Anda keluar uang ratusan juta, udah, karena kamu akan beruntung seberuntung-beruntungnya. Ketika kamu datang ke Madinah, kamu disambungkan kepada nabimu. Akhirnya kamu diterima sebagai tamu kehormatan nabimu, gara-gara ada yang nyambungin. Doa kamu akhirnya dikabul oleh Allah gara-gara ada yang nyambungin, kan? Dosamu jadi diampuni, ya Masya Allah. Kamu jadi mendapatkan limpahan barokah, kan? Ini kalau nemukan orang seperti itu, udah kamu beruntung. Jangan dilihat banyak keluar uang atau sedikit, jangan lihat itu. Kalau udah ketemu orang seperti itu, karena kamu pasti akan menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Beruntung dunia dan akhirat. Nah, jadi kamu jangan melihat ini mahal, ini jangan. Lihat dulu, siapa yang akan membimbing saya. Lihat kriterianya, dari sisi keilmuan, dari sisi al-akhlakul karimahnya. Lihat. Dari sisi yang lainnya, kekhusyuannya, dari sisi yang lainnya, kalau ada yang mustajab doanya, dah, wis kamu beruntung seberuntung-beruntungnya. Kamu tinggal amin saja udah. Udah, kenapa? Ketika doamu tidak diterima, ada doa pembimbing itu yang diterima oleh Allah. Atau dia yang mengamini doamu. Ketika doamu tidak pantas diterima oleh Allah, ketika yang mengamininya adalah orang yang dicintai Allah, maka tetap doamu akan dikabulkan oleh Allah. Ketika dosamu setumpuk, ya, dosamu sangat banyak sekali, ketika yang memintakan ampunan kepada Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka semua dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Maka tidak ada yang pergi haji yang paling beruntung kecuali para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa ikut berhaji bersama baginda Rasulullah. Sang pembimbing yang sempurna, sang pendidik yang sempurna, sang penyambung hamba dengan Tuhannya. Masya Allah, dan sang penyuci jiwa, raga, harta benda dari segala kotoran-kotorannya, sang penerang hati. Ya, Masya Allah. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sudah tidak ada. Lalu kalau saya pergi haji dengan siapa? Carilah ulama-ulama yang tersambung dengan baginda Rasulullah. Carilah ulama yang punya kedekatan dengan Allah dan dengan baginda Rasulullah. Ini amanat Buya, ini perlu didengar oleh semua umat Islam. Ini karena ini penting. Jangan sampai kita udah keluar duit, udah tersita waktu kita, tenaga kita, tiba-tiba ditolak ibadah kita. Doa kita tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Cuma hanya lihat, wah ini lebih murah. Oh ini kemahalan. Cuma lihat di situlah, jangan itu yang jadi ukuran. Faham tidak? Jelas? Alhamdulillah. Maka kita saat ini kumpul di tempat ini, ya. Salah satu daripada tujuannya adalah kita diminta doa
oleh Kang Wawan dan Teh Lilis yang insya Allah akan berangkat nanti. Doakan dan semua yang akan berangkat, termasuk Buya sendiri juga yang menemaninya. Insya Allah doakan agar segalanya dalam perjalanan ini menjadi nilai ibadah. Dan agar diterima oleh Allah segala peribadahannya. Salatnya, wudunya, mandinya, ya, semua jadi nilai ibadah. Hajinya, silaturahimnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, semuanya jadi nilai ibadah. Diterima semua oleh Allah, sedekahnya, ya, dan segala amal ibadahnya diterima, dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Karena ketika ibadah tidak mabrur, maka segalanya akan menjadi kerugian. Ketika ibadah mabrur, maka segala kerugian berbalik menjadi keuntungan. Yang seuntung-untungnya, dan semoga semua yang ditinggalkan oleh beliau ada dalam lindungan Allah, ada dalam jaminan Allah. Dan kita semuanya yang tahun ini belum mendapatkan rizki bisa melaksanakan haji dan ziarah, semoga di tahun-tahun yang akan datang oleh Allah dikasih rizki, bisa bersimpuh di hadapan Baitullah, bisa bersimpuh di hadapan Nabi kita junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan haji dan umroh dan ziarah. Kita semoga dipanjangkan umur dengan kesehatannya, keafiahannya, dengan limpahan rahmat dan keberkahannya, dengan limpahan rizki dan kenikmatannya, dengan limpahan hidayah dan pertolongannya, limpahan kebaikan dan anugerahnya, dohir dan batinnya, di dunia dan di akhiratnya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Sekian dari Abuya, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.